Wisnia? Yang coach enggak sih. Pak Junaidi yang coach dulu. Ini semua kita jadi coach nanti kan giliran. Kita punya bagian, iya. Pak Junaidi aja biar sudah seneng coach anak buahnya sebagai kepala sekolah. Oh, enggak begitu juga, Bu. Oke, mari dah Bu Isnia. Yang mulai saya atau Pak Junaidi? Coach dong. Oh ya. Baik. Apa masalahnya? Temanya apa, Pak? Bingung saya. Oh, ya. Atau dibalik saya yang coach dulu. Oh ya, saya lagi bingung ceritanya lagi ekspresinya ndak ceria gitu mungkin ya? Saya koci dah kalau gitu mah. Saya koci, saya yang koci siapa coach? Oh ya, saya pengamat kalau begitu enggak apa-apa. Ya. Saya koci. Di sini saya ekspresinya enggak benar ya, Pak ya? Enggak apa-apa, ada kan latihan juga. Nanti di all out kan. Pelunggu yang nanya ke saya. Saya lagi post ini udah mulai rekam kan, Oke? Udah. Selamat pagi Bu Miss Royani. Selamat pagi Pak. Kayaknya hari ini saya melihatnya ada yang agak berbeda. Kayak lagi drop gitu. Lagi ada permasalahan atau gimana nih? Sorry. Opo dulu. Konsepnya salah jadinya nih. Jadi coach itu dia apa namanya inisiatif untuk cerita itu dari coach kan? Berarti pelunggu lagi sibuk-sibukan gitu. Pelunggu lagi pura-pura sibuk gitu. Saya datang gitu. Anda natural aja. Saya nggak pernah sibuk masalah. Ayo dah. Oke. Pak sudah. Tok. Oh ya Bu Miss Rayani, mari. Mohon maaf Pak, saya mengganggu. Saya bantu nih. Oh iya. Boleh saya duduk Pak? Oh silakan Bu Miss Rayani. Ya. Ada yang bisa kita diskusikan hari ini? Saya bingung Pak. Bingung? Maksudnya ya. Bingung seperti apa nih? Saya stres dah Pak, ini baru pulang dari kelas, saya stres sekali. Sakit kepala saya gitu Pak. Keluar dari kelas. Oh baru dari kelas. Ya, Pak. Kira-kira Ibu Miss Royani harapannya seperti apa nih setelah kita diskusi nanti nih? Saya kepikiran Pak dengan apa namanya kelas saya. Perasaan saya sudah mengajar maksimal sekali matematika terutama Pak, tapi murid-murid saya kok masih banyak yang nggak bisa gitu Pak. Itu buat saya stres sekali gitu Pak. Jadi saya bingung harus bagaimana lagi gitu Pak untuk menghadapi mereka gitu. Boleh tahu kira-kira udah berapa lama nih masalah ini membebani Ibu Miss Royani? Sebenarnya ini sudah lama sih Pak. Ini kan kita sejak ajaran baru ini dah Pak. Kan saya sekarang naik ke kelas 5, naik kelas 4, naik kelas 5 yang sekarang gitu. Kok beda ya dengan kelas saya sebelum-sebelumnya tuh lebih asik, lebih menarik, kemana gitu. Kalau sekarang terkesan agak gimana gitu murid-muridnya enggak. Udah bikin pusing Pak, susah saya menjelaskan seperti apa gitu Pak. Oh ya, artinya Bu Miss Royani membandingkan murid-murid yang sekarang dengan murid yang dulu jauh lebih asik yang dulu gitu ya? Iya Pak, betul. Kalau dulu apa ya? Satu, saya tidak harus capek ngomong, mereka sudah inisiatif sendiri. Yang kedua, kalau saya jelaskan sekali mereka paham. Terus yang ketiga, kayaknya tujuannya lebih cepat tercapai gitu. Dengan metode yang sederhana apa mereka mengerti. Sekarang saya sudah menerapkan segala hal, kok masih susah sekali Pak, itu bingung saya harus bagaimana. Kira-kira sejauh ini Bu Miss Royani pernah berpikir enggak apa kira-kira yang menyebabkan anak-anak seperti itu?
Dalam pemikiran Bu Miss Royani sendiri kok bisa ya anak-anak yang sekarang ini agak berbeda gitu dengan anak-anak yang dulu. Pernah berpikir enggak apa yang menyebabkan ini kalau menurut pemikiran Bu Miss Royani sendiri? Saya enggak, memang betul sih sebenarnya sekarang saya juga sedang banyak kegiatan, banyak pikiran Pak. Itu mungkin yang membuat saya agak nggak nyaman juga di kelas. Yang pertama saya harus ikuti PPG gitu Pak. Terus yang kedua saya harus ikuti PPP. Yang ketiga masalah masalah di rumah gitu Pak, yang membuat saya kurang konsentrasi juga sih menghadapi mereka gitu Pak. Jadi saya nggak terlalu dekat sama anak-anak untuk saat ini gitu. Berarti Bu Miss Royani sebenarnya udah tahu sih sebenarnya masalahnya. Artinya kira-kira kalau menurut Bu Miss Royani sendiri, masalah ini datangnya dari anak-anak atau dari Ibu sendiri nih jadinya? Nah, itu yang saya bingung Pak. Saya sudah maksimal menurut saya masuk kelas gitu, datang memenuhi tugas saya sudah selesai, walaupun enggak seperti sebelumnya sih. Kalau sebelumnya kan saya masih bisa main-main sama anak-anak gitu. Tapi sekarang saya merasa nggak nyaman saja dah Pak, nggak nyaman ngajar gitu. Artinya sejauh ini tidak nyaman ngajarnya itu, apakah ini adalah karena permasalahan dari Bu Miss Royani sendiri, ataukah memang masalah ini sebenarnya datangnya dari anak-anak? Dua-duanya sih Pak kayaknya. Yang lebih dominan gimana? Mungkin saya bingung Pak, tapi mungkin karena saya yang kurang ini mungkin Pak ya, yang kurang fokus ke mereka gitu. Jadi mereka kayak ikatan kami itu tidak terlalu kuat seperti kelas-kelas sebelumnya gitu Pak. Oh ya, artinya Bu Miss Royani merasa bahwa hubungan emosionalnya dengan anak-anak lagi agak-agak drop gitu ya? Betul Pak, betul. Nah kalau seandainya masalahnya Bu Miss Royani itu karena kurang bisa maksimal, kurang bisa fokus sama anak-anak, ada ide enggak kira-kira apa yang bisa Bu Miss Royani lakukan nih supaya situasi baik dari Bu Miss Royani dan ke anak-anak juga merasa dekat lagi gitu, artinya nyaman lah interaksinya di kelas. Saya sudah mencoba sih Pak kemarin, saya kasih mereka hadiah begitu. Hadiah seperti apa nih? Tapi kebetulan Pak, saya kan sering ikut pelatihan gitu Pak ya. Nah, ada dapat tas-tas gitu. Banyak gitu. Nah, itu dan tas saya juga kan saya cewek, tas-tas kalau pelatihan itu kan nggak ke cowok-cowok. Tas saya pribadi juga banyak yang timbang nggak terpakai, saya bawa ke sekolah, saya bagi-bagikan ke mereka. Mereka senang gitu. Tapi minggu depannya malah mereka nanya, "Bu, ada hadiahnya enggak?" Seperti itu lagi coba Pak. Oh, tapi sejauh ini Bu Miss Royani pada waktu melakukan hal itu, perasaan Ibu Miss Royani kira-kira gimana nih? Apakah ada rasa nyaman gitu, artinya di dalam kelas itu waktu interaksi di kelas sama anak-anak? Saya nyaman sih Pak, tapi karena mereka tuh tidak memperhatikan saya jadi agak kesel gitu Pak. Selalu gondok keluar kelas itu. Bisa enggak? Apakah kalau misalnya dalam situasi yang sekarang ini, pernah enggak Bu Miss Royani ini membayangkan bahwa hal-hal itu bisa diterapkan kembali gitu, atau seperti apa kira-kira supaya tidak berkelanjutan atau berlarut-larut, nanti Bu Miss Royani nanti dengan masalahnya enggak selesai juga gitu, kemudian anak-anak juga akan terpenggalai. Kira-kira rencana Bu Miss Royani itu seperti apa nih ke depannya? Rencana saya sih, ini kan saya masih sibuk di kegiatan CPP pembekalan Pak. Mungkin setelah selesai pembekalan minggu ini, mungkin saya bisa lebih fokus ke anak-anak. Itu rencana saya sih, saya ingin lebih fokus kepada mereka. Semua kegiatan di PPG juga sudah selesai, insya Allah selesai, minggu ini sudah selesai.
Jadi saya mungkin bisa lebih fokus ke mereka gitu Pak. Dan kemarin juga saya sudah berdiskusi dengan Pak Hadid Pak. Dan beliau insya Allah mau bantu saya untuk apa ya, bagaimana caranya untuk anak-anak ini senang belajar seperti itu Pak. Jadi sudah yakin nih ke depannya apa namanya Bu Miss Royani itu apa namanya begitu menyelesaikan kesibukan-kesibukannya yang lain nanti akan bisa lebih fokus. Nah, apa namanya untuk sebagai langkah awal kira-kira nih sebelum Ibu menyelesaikan kegiatannya sebagai langkah awal dulu apa yang bisa Ibu kerjakan nih? Sekarang, maksudnya sekarang Pak? Iya, artinya dalam beberapa hari ke depan nih. Mungkin sekarang saya harus menyiapkan media-media yang menarik Pak, mungkin ya buat anak-anak gitu. Pokoknya iya mungkin itu dah agar membantu mereka untuk belajar lebih apa ya, lebih enak gitu Pak mungkin ya. Ada alternatif lain enggak kira-kira? Sama saya juga harus lebih apa ya, saya selesaikan dulu beban-beban saya di luar ini biar saya lebih fokus kepada mereka gitu Pak. Apakah menurut Ibu melibatkan orang lain itu belum ada rencana enggak misalnya untuk membantu Miss Royani atau gimana gitu? Saya sudah Pak melibatkan Pak Hadid kemarin dan beliau juga siap membantu saya katanya. Insya Allah nanti Bu untuk sementara waktu sekarang saya akan menghandle kelasnya Ibu dulu. Jadi Ibu selesaikan dulu tugasnya Ibu, katanya nanti kalau tugasnya Ibu udah selesai, barulah Ibu fokus kepada anak-anak biar pikiran Ibu tidak terbebani, terbelah sana-sini, katanya Bapak Pak Hadid Pak. Itu buat saya agak lega sekarang. Jadi makanya saya udah mempersiapkan untuk minggu depannya saya harus lebih fokus pada mereka gitu Pak. Oh baik Bu, jadi ya, Ibu sebenarnya udah punya rencana nih. Berarti dari diskusi kita hari ini gimana nih Bu Miss Royani ke depannya nih? Sudah merasa lebih baik, kemudian sudah punya rencana atau seperti apa nih? Dari hasil diskusi kita dari awal nih. Ya, mungkin kedepannya saya mau minta tolong sama Bapak selaku kepala sekolah untuk mengizinkan saya Pak mengakses perpustakaan dengan bebas biar saya bisa menggunakan StarKit ya namanya Pak ya. Oh iya ya. StarKit yang ada di sana soalnya kan tidak pernah dipakai Pak. Jadi mungkin itu bisa saya manfaatkan sebagai media biar kita tidak beli media Pak, lumayan hemat dana bos gitu Pak. Mungkin saya akan menggunakan media nanti biar anak-anak lebih senang belajar. Saya akan ajak mereka main di apa belajar di perpustakaan mungkin Pak seperti itu jika diizinkan Pak. Oh iya. Jadi Bu Miss Royani tadi sebenarnya udah tahu persis nih sebenarnya permasalahan itu tidak semuanya dari anak nih. Kemudian Bu Miss Royani juga sudah punya rencana nih ke depannya apa yang mau dikerjakan nih. Termasuk nanti untuk memanfaatkan sarana prasarana saya kira tidak akan ada masalah dengan itu. Jadi untuk yang hari ini kayaknya kita udah Bu Miss Royani kayaknya udah agak-agak clear nih pemikirannya. Kita udah punya kesepakatan pemahaman yang sama nih sama permasalahannya Bu Miss Royani. Kalau gitu rencana-rencananya saya tunggu loh Bu Miss Royani beberapa hari ke depan. Nanti gimana nanti bisa kita diskusi kembali ya. Siap Pak, mohon izin Pak ya untuk minggu ini saya selesaikan dulu tugas saya. Nanti setelah semua selesai minggu depan insya Allah saya akan lebih fokus pada anak-anak Pak. Mungkin seperti itu Pak ya. Baik, terima kasih. Pak. Yo, semangat Bu Miss Royani ya. Ya, terima kasih Pak. Saya izin ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya menambahkan nanti. Tapi saya lihat juga secara keseluruhan tadi dari pengamatan saya sudah Pak Jun sudah bisa menggali banyak dari Bu Misro. Kemudian Bu Misro juga sudah gitu. Kalau yang awal kan tadi langsung Pak Jun apa masalahnya? Nah, itu kan di awal tapi sudah diulang. Pas ngulangnya itu sudah bagus menurut saya. Oh gitu. Oke, kalau gitu lanjut. Nggak usah dijeda kayaknya Pak. Langsung aja di-record sampai selesai. Ya, biar langsung masuk ke pengamat gitu. Silahkan sekarang saya pengamat. Saya pengamat Pak John Koci. Koci? Ya, Koci Bosnia Coach.
Ayo mulai. Saya mulai ya. Ya. Permisi Bu. Iya, Boleh Pak Jun, saya- ada apa nih? Tumben Oh iya, sekali boleh. Pak Jun ini ke ruangan iya. saya. Boleh saya minta waktu sebentar Bu? Halo, Boleh saya minta waktu sebentar nih Bu? boleh Pak. Oh, iya. Nggak Silakan mengganggu Pak kan? Jun. Enggak Pak Jun, ini juga sebenarnya lagi meriksa pekerjaan anak-anak, tapi bisa saya tinggalkan kok. Oh iya. Jadi Silakan. gini Bu, saya kok akhir-akhir ini merasa kurang serak aja nih di sekolah. Kayaknya beberapa hari terakhir ini kok saya merasa hanya saya sendiri yang bekerja di sekolah nih. Apalagi di sini kalau saya melihat teman-teman itu rata-rata suka terlambat datangnya, sehingga kadang-kadang anak-anak di sini itu kayaknya tidak ada yang urus gitu. Makanya saya kadang-kadang berpikir bahwa kayaknya saya udah tak betah juga rasanya di sekolah ini. Jadi itu yang selama ini saya pikirkan, Bu. Mungkin itu perasaannya Pak Jun aja. Mungkin Pak Jun mungkin perlu gimana sama teman-teman, sudah apa saja yang dilakukan sama teman-teman sehingga Pak Jun merasa bahwa Pak Jun sendiri yang bekerja. Gimana biasanya Pak Jun berkomunikasi dengan teman-teman? Jadi gini, Bu. Sebenarnya di awal-awal dulu sih sudah dibuatkan jadwal piket nih. Tetapi itu bisa berjalannya hanya seminggu 2 minggu di awal saja. Terus kayaknya karena kurang dipantau gitu, lama-lama juga hanya 1-2 orang lah yang masih konsisten untuk melaksanakan piketnya. Jadi lama-lama saya kok merasa terpengaruh juga. Rasanya saya lama-lama tidak nyaman juga nih, hanya 1-2 orang yang aktif di sekolah. Biasanya yang aktif ini sudah ngajak temannya apa belum? Nah, Yang ini aktif dia ini masalahnya. sudah ngajak temannya untuk aktif atau enggak? Gimana nih, Pak Jun? Nah, ini dia masalahnya, Bu. Kalau saya sendiri sih udah beberapa kali sih waktu jam istirahat saya coba bawa masalah ini, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, tapi tetap aja hasilnya masih kurang maksimal nih, Bu. Mungkin teman-teman yang lain itu perlu dikasih, oh ya, kok saya langsung ke Lanjutkan aja, Bu. gimana? Teman-teman itu kalau selama ini merasa kesulitan untuk melaksanakan piketnya, kenapa ya Pak? Kalau setahu saya sih memang sebagian besar guru itu kayaknya domisilinya jauh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya sih karena memang butuh ketegasan aja sebenarnya. Selama ini apa yang sudah Pak Jun lakukan untuk sebagai ketegasannya bahwa teman-teman itu belum melaksanakan piket dengan baik? Sudah banyak sih Bu sebenarnya yang saya lakukan. Seperti tadi misalnya saya coba untuk komunikasi di jam-jam istirahat. Kemudian di waktu rapat juga saya sampaikan seperti itu. Makanya saya mikirnya kayaknya ini udah membudaya dah. Jangan begitu Pak Jun, tidak ada itu sesuatu yang buruk bisa menjadi budaya. Kita usahakanlah. Biasanya pada saat rapat teman-teman pada saat dikasih evaluasi ada komentarnya enggak? Ada sih Bu. Ada beberapa teman yang memang bermasalah tidak bisa konsisten di jam-jam pagi itu karena ada kendala sih katanya. Kemudian
karena jarak rumahnya jauh gitu, kadang-kadang pagi itu macet gitu. Biasanya walaupun terkendala, mereka bisa biasanya guru yang terkendala itu mereka melakukan apa, Pak? Biasanya kan apa yang dilakukan guru itu walaupun terkendala, mungkin biasanya apa yang dilakukan sehingga piket mereka tidak terkendala gitu. Kalau dari mereka sih mereka bilang sudah berusaha dengan maksimal, Bu. Tetapi tetap aja katanya karena alasannya lalu lintas pagi itu macet seperti itu. Kemudian ada juga yang urusan keluarga harus ngantar anak dulu seperti itu. Biasanya Pak Jun sendiri ngasih solusinya seperti apa sama teman-teman biar mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik? Kalau saya sih selama ini berusaha konsisten sih, Bu. Artinya tetap saya itu mau memberikan contoh yang baik. Kemudian yang kedua itu di luar jam sekolah kadang-kadang saya coba bangun komunikasi dengan teman-teman gitu supaya untuk menggugah kesadaran mereka. Selain alternatif yang sudah Pak Jun lakukan, ada alternatif lain yang Pak Jun lakukan lagi sehingga merasa bahwa teman-teman belum melaksanakan tugasnya dengan baik? Saya sih rencananya minggu depan karena mungkin butuh orang yang pas juga untuk mengkomunikasikan ini. Rencananya saya mau komunikasi dengan pengawas dari Dinas Pendidikan nih. Saya mau hadirkan beliau nih di rapat yang besok. Mungkin kalau dengan cara yang seperti itu akan bisa mensupport atau memotivasi teman-teman yang lain, Bu. Saya harap dengan rencana baru Pak Jun ini teman-teman bisa melaksanakan piketnya ya Pak. Oh iya baik Bu, terima kasih Bu. Terus apa lagi? Yang disimpulkan, artinya dorong untuk membuat kesimpulan. Seandainya setelah pengawas sudah dihadirkan, Pak Jun sudah melaksanakan sebagai teladan gitu, teman-teman itu masih juga tidak melaksanakan piket dengan baik. Bagaimana tindak lanjut Pak Jun selanjutnya? Saya sih sebenarnya sudah optimis sih Bu. Artinya dari diskusi kita dari tadi bersama Ibu itu berarti saya kayaknya agak keliru nih jalan pikirannya. Sebenarnya sih masalahnya kurang tepat saja saya berpikir bahwa teman-teman itu sudah punya budaya yang seperti itu. Artinya masih banyak lagi yang bisa saya lakukan, baik itu melalui komunikasi di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian kayaknya rencana untuk mendatangkan pengawas Bina besok di sekolah itu akan lebih membantu saya juga Bu nih untuk mengembalikan budaya dan komitmen teman-teman di sekolah nih. Semangat ya Pak Jun, semoga teman-teman di sekolah bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Terima kasih Bu, saya sangat terbantu sekali nih dengan diskusi kita yang hari ini. Enggak apa-apa kalau Pak Jun merasa ada kesulitan lagi, bolehlah masuk lagi, kita berbagi lagi, siapa tahu dengan begitu lebih plong rasanya. Baik Ibu, terima kasih banyak ya atas waktunya. Setelah ini apa? Setelah ini biasanya kita tanyakan dulu kayak target gitu. Misalnya kayak tadi itu support dari coach. Saya tunggu ya, gitu. Saya tunggu gimana hasilnya gitu atau seperti apalah gitu. Atau misalnya beberapa hari nanti saya tunggulah kabar baiknya terkait permasalahan itu gitu. Itu yang saya tangkap tadi. Enggak Pak. Berarti selesai dengan setelah ini saya tunggu ya gimana pelaksanaan setelah kita melakukan diskusi bersama ini Pak Jun. Semoga teman-teman bisa lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih banyak.
saya izin ke kelas dulu Bu ya. Ya, silakan Pak Jun. Yo, Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat, semangat. Terima kasih Bu. Tuh, gimana nih sebelum kita berefleksi di apa namanya? Kira-kira di proses ini apa yang sudah masuk di konteks coach model Tirta yang sudah kita laksanakan? Tadi saya lihat Pak Taufik angkat tangannya. Tadi mau ngomong mungkin ya? Tinggal berapa menit? Izin tinggal berapa menit kita punya waktu Pak Taufik? Masih mute Bu Miss Royani? Oh ya, lanjut saya. Oh gitu ya. Kayaknya kita punya waktu tinggal berapa ya? Tinggal 3 menit nih karena 10.50. Ya. Ayo dah, lanjut ya. Saya pengamat sekarang ya. Ya. Saya coach. Masih mute Bu Isnia. Baik. Tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak, silakan Bisnya masuk. Saya tidak mengganggu ini, Bu Miss. Enggak kok Bu, silakan duduk Bu, silakan. Baik. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, sebenarnya ini loh. Saya dari kemarin itu ya Allah, di rumah itu ya Allah belum sempat saya beres-beres, kemudian di sekolah jadi terbawa keruwetan di rumah. Jadi saya kok tadi merasa bersalah sekali sampai marah-marah sama siswa. Kenapa bisa begitu Bu? Apakah ada yang salah? Sebenarnya sih anak-anak masih anak-anak yang manis, mereka sudah aktif, tapi mungkin saya yang terbawa emosi. Bagaimana tadi kok saya lama-lama kok lempar penghapus sama siswa, terus saya merasa bersalah gimana gitu. Oke, baiklah. Kalau begitu sebentar Bu. Ini karena Bu Isnia kan baru keluar kelas, jadi agak gimana emosinya, coba. Sekarang duduk yang ini dulu, yang santai, pelan-pelan, kita tarik nafas dulu gitu ya. Kita stabilkan dulu emosinya gitu. Ya. Oke, kita urai satu persatu. Nah, apa yang menyebabkan Ibu merasa cepat marah atau ini di kelas, Bu? Sebenarnya sepele sih tadi, Bu. Sebenarnya kita lagi diskusi. Kan saya ngajarnya matematika tadi. Saya ngajarnya matematika, lagi diskusi. Tapi ada anak yang keluar masuk. Jadinya konsentrasi saya itu buyar gitu. Padahal saya lagi membimbing beberapa temannya gitu. Tapi mungkin karena masalah di rumah, jadi begitu terbawa langsung kok anak yang keluar masuk itu saya bentak. Begitu keluar kok saya ini merasa gimana, merasa bersalah gitu. Oh iya, baiklah. Kenapa kok ada anak-anak yang keluar masuk seperti itu, Bu? Bising banget. Yang bising ini di mana ya? Di dealer. Oh ya. Itu. Makanya saya bermasa bersalah, Bu Miss. Setelah saya tanya, ternyata anak itu yang keluar masuk itu ada temannya yang pingsan. Tapi pada saat pingsan saya tidak tahu kalau ada temannya yang pingsan. Dia keluar masuk itu karena mereka giliran. Ada yang jaga temannya di UKS. Oh, gitu.
Oh, begitu kasusnya. Terus bagaimana tanggapan Bu Sniah dengan apa ya? Bagaimana biar anak-anak itu tidak keluar masuk gitu, Bu? Tadi sebenarnya saya sudah ini ngasih solusi, ngasihnya ini ide aja yang ganti, enggak usah ganti-gantian sebanyak 5 orang sehingga tetap temennya itu yang ganti yang jagain di UKS. Tapi masalahnya itu emosi saya itu sudah terpancing duluan tanpa saya bertanya, itu yang membuat saya lesu pada saat saya ketemu Bu Miss gitu. Saya merasa bersalah juga, anak-anak enggak salah kok saya marahi seperti itu. Oh, iya bagus. Berarti tadi Ibu sudah memberikan sebuah apa ya? Solusi yang bagus buat anak-anak tersebut biar tidak keluar masuk gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan kesibukan Ibu di rumah. Tadi kan masalahnya karena kesibukan di rumah. Apa rencananya Ibu untuk apa ya? Untuk mengurangi apa ya namanya kesibukan itu gitu. Biar kedepannya Ibu biar lebih santai, ke sekolah pun nyaman, tenang gitu. Apakah ada rencananya Ibu atau bagaimana? Iya, di rumah itu kan sudah banyak cucian, baju, banyak cucian piring, itu yang buat mungkin karena kesibukan selama ini ada CPP, kemudian saya ikut pembatik. Jadi itu, karena rumah berantakan, kayaknya hati saya juga berantakan lihatnya. Seperti itu. Mungkin saya perlu ini, Bu. Manajemen waktunya kan kita zoomnya sampai jam 2, mungkin bisa saya pakai sisanya 2 jam bersih-bersih dulu baru biar nggak numpuk, karena numpuknya itu 3 hari jadi cucian ada di sofa, cucian ada di atas kasur, jadi saya ya Allah, jadi keruwetan yang di rumah itu terbawa ke sekolah. Jadi saya marahnya sama anak-anak jadinya nih. Betul. Ya, bagus. Berarti tadi Ibu sudah mempunyai rencana ke depannya sih. Jadi sama aja sih Bu, saya juga begitu di rumah, Bu. Jadi ya bagus. Mungkin itu adalah salah satu strategi atau cara agar menghindari ini ya ke depannya gitu ya. Nah, di kelas juga tadi sudah tahu bagaimana cara mengatasi masalahnya dengan muridnya. Jadi sudah aman kan di kelasnya, sudah aman. Alhamdulillah dengan saya bertemu Bu Miss kayaknya jadi aman dah. Jadi saya udah nggak keruntel-keruntel, kepala saya ini sudah terbuka, udah plong rasanya ini. Ada tempat saya diskusi, jadinya yang tadi emosi-emosi yang ada di dada itu kayaknya sudah keluar dengan saya bincang-bincang sama Bu Miss. Ya, alhamdulillah. Baiklah kalau begitu. Nah, kemudian ini kan tadi Ibu sudah punya rencana ke depannya mau ngapain gitu ya. Kira-kira ini kapan ya akan dimulai nih biar keruwetannya tuh enggak ini. Jadi perlu kita manajemen waktu betul. Kapan kira-kira mau dimulai untuk ini pengaturan waktunya biar enak gitu. Rencananya Ibu tuh kapan? Insya Allah secepatnya Bu. Nanti pulang sekolah saya pengen buat jadwal, jam segini saya Zoom, jam segini saya masak, jam segini saya bersih-bersih di rumah biar ada jalan saya ini lipat baju, seperti itu. Saya pengen manajemen waktunya akan saya perketat lagi Bu, biar enggak terbawa apa yang di rumah saya bawa ke sekolah. Betul. Baiklah, berarti saya tunggu ya minggu depan kita bandingkan bagaimana suasana hatinya Ibu dengan suasana yang kemarin dengan suasana setelah perbaikan. Mungkin kedepannya akan seperti apa hasil dari diskusi kita hari ini Bu ya. Jadi kita bandingkan Bu. kedepannya. Nah, iya, nanti saya masuk lagi. Jangan merasa saya ganggu ya Bu. Saya sering masuk lagi ke ruangannya Ibu. Nggak apa-apa, saya senang ini kan berbagi pengalaman, berbagi ide, ya kita bisa menemukan solusi. Saya juga sering mengalami hal yang sama, tapi nah inilah enaknya kita diskusi Bu. Oke, jadi kita ketemu lagi minggu depan ya, kita bandingkan bagaimana situasinya gitu. Baik Bu. Baiklah, jadi sekarang udah punya kan, udah punya sudah solusi. Iya, saya sudah punya solusi. Dan kebetulan saya ada jam ini Bu, mau permisi lagi. Oh, iya.
Baiklah, makasih Bu Nia ya sudah mau cerita sama saya. Semoga diskusi kita memberikan manfaat ke depannya buat Ibu maupun buat saya dan rekan-rekan yang lain gitu ya. Nah, Baik, kita sama-sama Bu. perempuan. Iya, kayaknya sehati rasanya kalau saya curhat sama Ibu Miss. Iya, betul. Terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Nia. Oke teman-teman, sudah beres di kelompok ini? Sudah beres, Pak. Sepertinya Sudah. sudah, Pak. Kalau sudah balik lagi ke main room ya Pak. Ke sebentar, kelas Gimana cara 30. baliknya, Pak? Gimana? cara Bentar baliknya? dulu, Pak. Iya gimana? Ini untuk recordingnya langsung saya stop ya. Iya, stop aja dulu. Oke.